Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati roja rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita akan melanjutkan pembahasan dalam buku ini. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan keafiatan, kesehatan kepada kita semua, dan tidak lupa kita limpahkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sudah sampai pada poin lampiran, yaitu beberapa hadis-hadis Nabi yang berisi nasihat-nasihat yang penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Yang pertama yaitu hadis Abdullah bin Abbas, yaitu wasiat dan wejangan Nabi kepadanya, berisi 3 perkara, yaitu muraqabah, yaitu jagalah Allah, Allah menjagamu. Kemudian tauhid, ya, jika engkau berdoa maka berdoalah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah iman kepada takdir, bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu disesali, tidak perlu tidak perlu kita menggugatnya ataupun tidak menerima takdir itu. Ya, kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Nah, ini yang kita sampaikan, ya, hadis ini kepada anak-anak supaya mereka ya bisa ya menjadikan ini sebagai bekal mereka di dalam kehidupan. Ya, menjaga Allah, itu menjaga syariatnya, kemudian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada takdir. Hadis lainnya yang penting juga untuk kita sampaikan kepada anak-anak adalah ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu perintah untuk bersungguh-sungguh menjadi anak yang kuat dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berandai-andai, yaitu hadis al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, yaitu memotivasinya untuk menjadi pribadi yang kuat, ya, menjadi pribadi yang kuat, baik itu lahir maupun batin. Ya, karena kekuatan bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga kekuatan mental ataupun rohani, ya, jiwa, kekuatan jiwa. Ya, menjadi anak yang tegar dan siap untuk menghadapi tantangan-tantangan. Ya, nah ini yang kita sampaikan ya kepada anak-anak kita, bahwa Allah lebih menyukai hamba yang kuat, mukmin yang kuat, bahwa itu lebih baik, karena banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan dengan kekuatan, yang tidak bisa dilakukan dengan kelemahan. Maka jadilah mukmin yang kuat, ya, menjadi mukmin yang kuat. Wa fi kullin khairun, ya, dua-duanya baik karena keduanya adalah orang-orang yang beriman. Hanya saja yang kuat itu lebih disukai Allah dan lebih baik daripada yang lemah. Ihris ala ma yanfa'uk, sungguh-sungguhlah dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu, yaitu memiliki kekuatan mental, kesungguhan, keuletan di dalam meraih cita-cita dan keinginan. Ya, tidak mudah menyerah,
tidak mudah mundur, ya, tidak mudah berputus asa. Ya, terus mencoba dan memperlihatkan kesungguhan, ya, keuletan, kegigihan, ya, di dalam melakukan apa-apa yang bermanfaat bagi dirinya. Ya, karena banyak di sana anak-anak yang mudah menyerah, ya, tidak kita katakan tidak gigih di dalam meraih apa yang diinginkan atau cita-citanya, ya, dan kadang-kadang belum mencoba, anak itu sudah menyerah kalah, kan begitu ya, sudah merasa tidak bisa, tidak sanggup, ya, merasa tidak mampu. Nah, ini adalah satu perasaan yang mungkin harus disingkirkan dari dirinya dan diganti dengan optimisme, ya, keyakinan, ya, dan kita katakan motivasi yang kuat untuk meraih apa-apa yang diinginkan tersebut. Nah, wasta'in billah wala ta'jiz, minta pertolongan kepada Allah. Nah, seperti hadis sebelumnya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan anak memiliki hubungan dengan Allah, terutama di dalam hal memohon, berdoa, meminta, ya. Jika butuh pertolongan, maka pintu yang harus kita ketuk adalah pintu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang harus kita pohon adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Teruslah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya tanpa pertolongan Allah kita tidak kuasa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya saja kadang-kadang manusia, Allah Subhanahu wa taala menolongnya tapi dia tidak merasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dengan selalu meminta pertolongan kepada Allah, seorang hamba harusnya menjadi hamba yang kuat. Karena dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Ala innal quwata lillahi jami'an. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah milik Allah seluruhnya. Nah, hamba yang merasa dia bersama Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu akan menjadi hamba yang kuat. Ya, demikianlah, ya, ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, untuk menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah menyerah, ya, tidak mudah mundur, ya, sebelum dia berusaha semaksimal mungkin. Wala ta'jiz, jangan melemah. Jangan bersikap lemah, ya. Bersikap lemah baik itu mentalnya maupun fisiknya. Ya. Nah, jadi anak itu harus dimotivasi untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tegar, ya, pribadi yang tahan banting. Ya, karena hidup ini penuh tantangan. Ya, hidup ini penuh rintangan, ya, bertubi-tubi kadang-kadang datangnya, ya. Nah, perlu, ya, jiwa yang kuat untuk bisa menghadapinya, ya. Nah, mungkin kita bisa ambil contoh-contoh dari para salaf, ya, bagaimana kegigihan mereka di dalam meraih cita-cita mereka, ya. Nah, demikian. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Nah, ini kembali berkaitan dengan takdir, ya. Iman kepada takdir, ayah bunda sekalian, itu perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini, ya. Bahwa ada satu hal yang perlu dia imani, yaitu takdir. Bahwa segala sesuatu itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, artinya segala sesuatu yang terjadi itu terjadi atas kehendak Allah, atas pengetahuan Allah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun, ya, dan Allah yang menciptakannya. Nah, seorang anak harus meyakini itu, ya, mungkin dengan ibarat-ibarat yang bisa dia pahami tentunya, ya. Nah, jadi dia mengimani takdir dengan benar, ya, mengimani takdir dengan benar. Ini harus kita tanamkan kepada anak-anak. Ya, mungkin kita bisa memanfaatkan berbagai momen supaya menumbuhkan iman kepada takdir itu, ya, dalam hatinya. Ya, sehingga dia kokoh di dalam menghadapi kehidupan, ya. Karena di dalam hidup ini tidak selamanya kita mendapatkan yang manis-manis, yang baik-baik,
yang enak-enak, yang lezat-lezat. Kadang-kadang kita harus mencicipi yang pahit. Kadang-kadang kita harus mengalami suatu yang buruk. Kadang-kadang kita mengalami suatu yang tidak kita inginkan. Ya, maka takdir Nabi bagi jadi dua. Ya, khairun wa syarrun, ya. Khairi wa syarrihi. Ya, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, ini harus kita latih anak kita untuk menerima takdir. Mungkin takdir yang baik nggak jadi masalah ya. Anak-anak, orang dewasa, siapapun, tua muda, ya, takdir yang baik tidak susah untuk diterima, ya. Ya, walaupun ada di sana orang yang tidak menerima walaupun takdir yang baik, ya. Ya, Allah sudah memberikan kebaikan tapi dia juga tidak terima. Ya, tidak terima takdir yang baik itu. Sudah dikasih sehat tapi masih kurang, sudah dikasih harta tapi masih kurang. Ya, dia merasa belum mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Ya. Manusia yang tamak, manusia yang rakus, serakah, ya, mungkin takdir yang baik itu nggak cukup baginya. Bagaimana dia diberi takdir yang buruk, ya? Takdir yang baik saja dia tidak bisa menerima sepenuhnya. Bagaimana kalau Allah kasih dia, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan atasnya takdir yang buruk, ya. Nah, normalnya biasanya takdir yang baik mudah diterima. Anak-anak juga demikian. Kalau terjadi sesuatu yang mereka inginkan, mereka sukai, ya, mereka senangi, maka mereka sumringah, mereka bisa menerima. Bagian yang terberat di dalam iman kepada takdir adalah mengimani takdir yang buruk. Meyakini bahwa itu juga adalah ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang menghendaki itu, bahwa Allah yang menciptakan itu, ya. Nah, demikian. Ini adalah bagian yang terberat dalam bab takdir. Mengimani takdir yang buruk. Iman kepada takdir yang buruk ini artinya adalah kita meyakini itu datangnya dari Allah. Allah menghendakinya. Walaupun itu terjadi atas diri kita, ya. Terjadi atas diri kita bahwa kita harus menerima takdir yang buruk itu. Ya, dan mungkin bagi orang dewasa yang sudah dapat berpikir secara jernih, ya, berpikir dengan lebih matang, dia bisa menerima, ya, takdir yang buruk itu. Ya, bahwa itu ada suatu ketetapan, ketentuan dari langit. Tapi bagi anak-anak, kalau tidak dilatih, kadang-kadang mereka tidak bisa menerima. Ya, mereka bertanya-tanya, kenapa itu terjadi? Kenapa ini terjadi? Kenapa tidak terjadi sebaliknya? Ya, anak-anak kadang-kadang suka juga menanyakan tentang takdir kepada orang tua, dan orang tua ya harus memanfaatkan momen itu, ya, untuk menanamkan iman kepada takdir yang benar kepada anak-anak mereka. Ya, maka salah satu hadis yang bisa kita pakai untuk menanamkan itu kepada anak-anak adalah hadis ini. Ya, Nabi mengatakan, wa in asabaka syai'un, jika ada sesuatu musibah yang menimpa kamu, fala taqul, jangan kamu katakan. Ini untuk, ya, mencegah, ya, kita mengingkari takdir yang buruk itu atau tidak menerima takdir yang buruk itu. Maka jangan katakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Ya, kalau aku tadi melakukan ini, niscaya tidak akan begini dan begitu. Ya, maksudnya ingin menghindari takdir yang buruk itu. Berusaha untuk menolak takdir yang buruk itu. Ya. Nah, maka stop berandai-andai. Jangan biasakan anak itu berandai-andai dalam arti kata, dalam artian berandai-andai terhadap sesuatu yang tidak baik, ya. Nah, demikian, yaitu berandai-andai seandainya tidak terjadi seperti ini, seandainya tidak seperti itu, harusnya seperti ini. Ya, ini adalah satu hal yang kadang-kadang muncul dalam hati, ya. Namanya syaitan, ya. Syaitan membisikkan perkara ini ke dalam hati manusia. Ya, anak-anak juga kadang-kadang dia tidak bisa menerima itu. Ya, maka perlu dilatih untuk bisa menerima sesuatu yang tidak diinginkannya, sesuatu yang tidak disukainya. Mengajarinya doa yang diajarkan Nabi SAW. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka ucapkanlah
alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas segala kondisi, ya, supaya dia bisa menerima itu, ya, bisa menerima itu dengan benar, ya, dengan baik, ya, dengan keimanannya kepada takdir. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, walakin, ya, qul, akan tapi katakanlah, ini salah satu kata-kata yang juga harus kita ajarkan kepada anak, yaitu qadarullah wa masya'a fa'al, ya. Ini adalah takdir Allah, ya, wa masya'a fa'al, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Ada yang baca qadarullah, ada yang membaca qadarullah, ya. Nah, ya, mungkin yang lebih tepat bacaannya adalah qadarullah, ya. Takdirnya adalah hadza qadarullah. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa masya'a fa'al, apa yang Allah kehendaki akan terjadi, ya. Nah, demikian. Ini doa-doa, ucapan-ucapan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya, terjadi, ya. Nah, demikian. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena berandai-andai itu akan membuka peluang bagi syaitan. Itu untuk menanamkan was-was ke dalam hati manusia, ya, menanamkan keraguan, kebimbangan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah tidak bijaksana, seolah-olah Allah tidak adil, ya, menetapkan sesuatu yang seharusnya tidak seperti itu, harusnya seperti ini. Ya, lama-lama manusia jika dia terus mengikuti launya, dia mungkin akan mengatakan sebaiknya yang jadi Tuhan saya bukan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak bijaksana. Kayaknya apa yang saya pikirkan lebih bijaksana daripada apa yang ditetapkan Allah. Nah, ujungnya bisa seperti itu, ya. Nah, demikian. Ya, jadi dilatih untuk menerima takdir yang buruk. Karena, ya, ketika manusia selalu mempertentangkan kehendaknya dengan kehendak Rabbul Alamin, ya, dia tidak mengakui bahwa di atas kehendak manusia adalah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah kamu berkehendak melainkan di bawah kehendak Allah. Ya, ketika dia selalu mempertentangkan, membenturkan antara kehendaknya dan kehendak Rabbul Alamin, orang ini terancam gila. Ya, yaitu Allah akan mencabut kehendak darinya. Ya, rata-rata orang gila ya seperti itu penyebabnya. Ya, ketika terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan dan dia berusaha untuk membenturkan kehendaknya. Mau saya seperti ini, tapi mau Allah lain, begitu, ya. Nah, ketika itu selalu dia lakukan, ya, ini bisa terancam Allah cabut, ya, kehendaknya, sehingga dia tidak punya kehendak, jadilah dia orang gila. Dan kita lihat kasus-kasus bunuh diri juga kebanyakan ketika ia dicoba dengan sesuatu yang buruk, ya, dalam hidupnya. Ya, Allah berikan kepadanya takdir yang buruk. Ketika dia tidak punya iman kepada takdir yang benar, ini bisa berujung kepada bunuh diri juga. Ya, rata-rata pelaku bunuh diri itu ketika dia membenturkan antara kehendaknya dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kehendaknya lah yang lebih bagus, kehendaknya lah yang lebih adil, kehendaknya lah yang lebih baik dibanding kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya yang terjadi tetap kehendak Rabbul Alamin, bukan kehendak kita. Ya, kehendak manusia di bawah kehendak Rabbul Alamin. Nah, ketika dia tidak bisa menerima ini, ya, setan mudah masuk dan bisikinya dengan bisikan-bisikan mautnya, ya, dibisikilah hamba ini untuk bunuh diri. Ya, nah, untuk menunjukkan bahwa kehendaknya lah yang lebih superior daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menghendaki mati, aku menghendaki mati, maka dia pun bunuh diri, kan begitu. Nah, ini memang perlu ditanamkan ini sejak dini kepada anak-anak, iman kepada takdir. Karena tantangan hidup kita nggak tahu, ya, seberat apa itu, sesulit apa itu tantangan hidup. Ya, ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, memang ujian tidak melebihi kemampuan manusia, tapi manusia kadang-kadang dia selalu mengikuti bisikan musuhnya, yaitu syaitan. Ya, nah demikian, sehingga, ya, ujian yang sebenarnya ringan itu menjadi berat dia lewati karena
ya dia diganggu oleh musuhnya. Nah, demikian. Maka perlu ya menanamkan iman kepada takdir yang benar kepada anak-anak, ya, supaya ini bisa menjadi bekal hidup mereka nanti. Ya, kita nggak tahu di hadapan kita, sepeninggal kita, ya, mungkin ya Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada mereka, ya, ya mereka tentunya melanjutkan kehidupan ini tanpa kita. Ya, kita nggak tahu rintangan ujian apa yang bakal akan mereka hadapi di kemudian hari. Yang pasti tentunya akan lebih berat daripada sekarang. Ya, kesulitan-kesulitan hidup mungkin akan lebih berat ya, mendatang. Nah, mereka perlu modal untuk menghadapi itu. Ya, iman kepada takdir yang benar adalah salah satu modalnya. Sehingga orang itu tidak mudah guncang, ya tidak mudah stres, tidak mudah depresi, tidak mudah tertekan dengan konsekuensi-konsekuensi dunia. Yang kadang-kadang kita mengikuti konsekuensi dunia itu, sehingga kita sendiri yang tertatih-tatih ya, terseok-seok untuk mengikutinya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka ajarkan doa-doa ini, alhamdulillah ala kulli hal, supaya hati itu lebih bisa nerimo lah ya, kita katakan menerima takdir yang buruk ya, tidak sesuai dengan keinginan. Ajarkan juga ucapan qadarullah wa masya'a fa'al, ya masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ini adalah kata-kata yang ya perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita ya. Demikian pula hadis sebelumnya ya. Ya, wa'lam annal ummata idza law annal ummata jami'an ya. Seandainya semua umat manusia seluruhnya berkumpul istama'u ala ayyam fa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Tidak akan mampu mereka lakukan kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Nah, demikian. Kadang-kadang ujian itu ya seperti itu. Ya, keuntungan, ya, keberhasilan, kesuksesan sudah ada di depan mata. Rezeki sepertinya sudah di tangan, tinggal masuk ke mulut, tapi tiba-tiba buyar semuanya, ambiar, ya. Nah, itu kadang-kadang terjadi dalam hidup. Ya, keuntungan yang sudah di depan mata yang sangat besar ya, ternyata ambiar begitu ya, hilang gitu ya. Lenyap. Ya, ternyata takdir berkata lain. Allah menghendaki lain. Bahwa itu bukan rezeki kita, walaupun sudah di depan mata. Ya, ini kalau tidak punya iman kepada takdir bisa depresi, bisa stres. Ya, nah demikian ya. Bahkan bisa mungkin dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi, bisa jadi gila juga, bisa bunuh diri juga kan begitu ya. Nah, ketika ini terjadi di dalam hidup, ya, nah, atau sesuatu yang sudah di tangan, ya Allah cabut darinya, ya, satu yang buruk terjadi, ya, itu bisa saja, ya dialami oleh seorang dalam hidupnya. Maka modal iman kepada takdir yang benar ini perlu. Maka dari itu ya, ini salah satu hikmah Nabi menyampaikan pelajaran iman kepada takdir ini kepada seorang bocah. Ya, di sana kan banyak rukun iman yang lainnya ya. Ada rukun iman, ya iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, ya iman kepada kitab suci, iman kepada nabi dan rasul, itu kan rukun iman semua. Tapi dari 3 pelajaran yang Nabi sampaikan kepada Abdullah bin Abbas, orang bocah saat itu, 3 perkara penting. Ya, yaitu muraqabah, tauhid, uluhiyah, dan iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Ya, nah demikian. Walaupun kita katakan semua rukun iman itu penting, tapi ya ini berkaitan dengan modal hidup ya. Berkaitan dengan sesuatu yang pasti dia alami dalam hidupnya dan dia perlu itu. Ya, bagi seorang bocah dia perlu itu saat itu juga begitu ya. Karena takdir ini kan terus menyertai manusia selama hidupnya. Manusia hidup dengan takdirnya kan begitu. Nah,
Maka dia perlu modal ini ya supaya dia tahu bagaimana iman kepada takdir yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dalam hadis tersebut. Demikian pula ya hadis Nabi yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi ya, dengan hadis yang sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Nabi mengatakan 3 pesan juga, pesan penting, ya, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini 3 poin penting pelajaran yang perlu kita sampaikan juga kepada anak-anak, ya. Bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada, ya, karena dia tidak selamanya bersama orang tua, ya, ya, nanti ada kondisi, ada keadaan di mana yang ada hanyalah antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita kasih bekal takwa, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Jadi pesan takwa ini adalah pesan yang universal. Nabi sampaikan kepada para rasul, para nabi dan rasul, dan kepada manusia lainnya. Allah berkata kepada nabinya, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, pesan takwa inilah pesan yang harus kita sampaikan kepada siapapun, bahkan kepada diri kita sendiri. Ya, kepada yang tua, yang muda, ya, kepada wanita, pria maupun wanita, kepada siapapun, ya, termasuk kepada anak-anak. Ittaqillah, ya, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Dan ini adalah hakikat dari takwa dengan sebenar-benar takwa. Takwa dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang pertama ini adalah hablun minallah. Ya, perkara yang memperkuat hablun minallah adalah takwa kepada Allah. Fis sirri wal alan, dalam keadaan sendiri maupun di tengah keramaian. Ya, dimanapun kamu berada. Ini modal dalam menjalin, membina hablun minallah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Ini adalah hubungan hamba dengan dirinya sendiri. Kalau tadi hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang kedua ini adalah hubungan hamba dengan dirinya sendiri. Ya, diri kita yang mungkin banyak salah, banyak kurang, ya, banyak keliru, ya. Nah, itu yang terjadi. Ya, kita nggak bisa lepas dari dosa, ya, tapi ya jangan, ya, kita katakan memburukkan diri dengan keburukan yang kita lakukan. Itu nggak boleh. Salah satu perkataan yang tidak boleh dikatakan oleh seorang mukmin adalah khabuthat nafsi. Sungguh buruk diriku ini. Ya, kadang-kadang ada sebagian orang yang memburuk-burukkan dirinya sendiri. Apalah aku ini, yang membuat dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dia mau membuat iktiraf, pengakuan atas dosa-dosanya, tapi ya kadang-kadang ujungnya tidaklah berujung kepada taubat, tapi justru dia malah berputus asa, dia merasa dirinya sudah hancur, sudah habis, ya, sudah tamat, nggak ada baiknya lagi, nggak tertolong lagi, ya. Nah, ini akan melemahkan semangatnya untuk bertaubat, memperbaiki diri, ya, apapun bagaimanapun kesalahan itu, ya, kita harus menghapusnya dengan kebaikan. Maka ini adalah hubungan antara hamba dengan dirinya sendiri. Jangan katakan, ini perkataan tadi yang kita tidak boleh ucapkan adalah khabuthat nafsi. Sungguh buruk diriku ini. Ya, nggak boleh kita memburuk-burukkan diri kita sendiri sehingga setan masuk ke dalam hati kita, membuat kita berputus asa dari rahmat Allah. Ya, dari bertaubat, ya, dan merasa nggak ada peluang lagi, ya, sudah hancur. Ada sebagian orang seperti itu. Ketika dia buat dosa, ya siapa yang nggak buat dosa? Lalu dia berputus asa dengan memburuk-burukkan dirinya sendiri. Nah, ini harus kita hindari. Maka pesan kedua yang disampaikan Nabi di sini adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, iringilah perbuatan-perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Jangan berputus asa untuk memperbaiki diri.
Ya bagaimanapun buruknya apa yang sudah kita lakukan, itu bisa kita perbaiki. Nah ini juga harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya supaya mereka ya tidaklah kalau buat dosa dan kesalahan itu seperti langit mau runtuh, ya bintang mau jatuh begitu ya, sehingga ya sudah kepalang basah, hancur-hancurlah sekalian begitu kira-kira kan, itu kan ya ciri-ciri orang-orang yang berputus asa. Allah mengatakan ya salah satu ayat yang kita perlu ajarkan kepada anak-anak seperti yang kita sebutkan sebelumnya adalah wala ta'isu mir rauhillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-qunut min rahmatillah termasuk dosa besar. Ya, dan itu biasanya terjadi ketika orang itu ya memburuk-burukkan dirinya sendiri. Ya, seolah-olah ya nggak ada baiknya lagi, nggak bermanfaat, nggak guna lagi dia berbuat baik karena dia sudah hancur. Nah, ini dari syaitan itu. Bagaimanapun ya kesalahan yang kita lakukan, ya masih ada peluang untuk memperbaiki diri. Ya bahkan orang yang sudah membunuh 100 jiwa, ya tidak tertutup kemungkinan baginya, tidak tertutup peluang baginya untuk bertaubat. Dan apabila dia bertaubat, Allah bisa terima taubatnya. Allah Maha penerima taubat. Nah, demikian. Jadi atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Kebaikan di sini umum ya. Kebaikan itu bisa yang paling tinggi kebaikan setelah berbuat dosa adalah taubat. Amal yang paling tinggi yang dilakukan setelah berbuat dosa adalah taubat. Taubat itu adalah amal. Allah perintahkan itu, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu seluruhnya wahai orang-orang yang beriman, semoga kamu menjadi orang-orang yang menang. Ya. Kebaikan di sini juga adalah dengan melakukan hal-hal yang dapat menghapus dosa. Ya, misalnya ibadah-ibadah sunnah yang dapat menghapus dosa, bahkan ibadah-ibadah wajib, ya bahkan antara sholat satu ke sholat berikutnya, ya antara Ramadan ke Ramadan, ya haji yang kita kerjakan itu adalah amal-amal penghapus dosa. Banyak-banyak melakukan kebaikan karena kita banyak dosanya. Nah demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah hubungan hamba dengan dirinya sendiri, ya hamba dengan dirinya sendiri, ya. Nah yang ketiga ya di dalam hadis ini adalah hubungan hamba dengan manusia. Hablun minan nas. Gimana cara untuk menjalinnya? Membina hubungan dengan manusia secara baik, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan manusia ya dengan akhlak yang mulia. Ya, kita bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang mulia, yaitu akhlak, ya adab, etika, ya kita kepada manusia. Ya ini adalah modal kita agar bisa sukses menjalin hablun minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Jaga akhlak, jaga perilaku, ya jaga ucapan, jaga tindak tanduk, ya berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Ya, kita sudah bahas ya satu buku, bahkan kita ulangi 2 kali, ya pentingnya akhlak di dalam ya hablun minan nas, ya. Buku yang sudah kita bahas adalah ensiklopedia akhlak salaf, ya. Nah, di situ ya kita bahas secara panjang lebar tentang pentingnya akhlak di dalam pergaulan, ya, di dalam menjalin hablun minan nas, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ini adalah hadis yang penting juga untuk kita sampaikan ya, sendi-sendi kehidupan ini, hablun minallah, ya hubungan hamba dengan penciptanya. Yang kedua hubungan hamba dengan dirinya sendiri, kemudian hubungan hamba dengan sesama manusia yang lainnya, sesamanya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu beberapa hadis ya yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita sebagai pelajaran ya bagi mereka. Ya kita cuplik hadis ini lalu kita ya kita masukkanlah ya pelajaran-pelajaran penting itu kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat yang berharga untuk kita semua, terkhusus bagi kita orang tua,
yang berusaha untuk mendidik anaknya ke jalan yang lurus, yang mudah-mudahan Allah mudahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya. Sekali lagi, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di pesan WhatsApp. Dan sudah ada beberapa pertanyaan di layanan pesan singkat. Dari hamba Allah yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ketika anak berusia SMP, seberapa besarkah kita serahkan untuk memilih masalah pendidikan mereka? Apakah bisa dikatakan 50%, 50%, ataukah kita sebagai orang tua memilihkan apa yang kita inginkan dari anak tersebut? Ya, Nah, ya, lembaga pendidikan ya itu tentunya perlu survei ya, pengetahuan luar dalam tentang lembaga pendidikan itu kan begitu ya, kurikulum yang dipakai, tenaga-tenaga pengajar yang apa namanya yang bekerja di situ, yang bertugas sebagai pendidik. Banyak ya hal-hal yang perkara-perkara yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan lembaga pendidikan. Bukan ya sekedar melihat fasilitas bangunannya yang indah kan begitu ya, sarananya yang lengkap, itu kan sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan pendidikan sebenarnya ya. Nah ya lebih kepada ya kita katakan eh, eh, kalau bisa disebut ya aksesorisnya lah ya, pelengkapnya ya, begitu ya. Inti dari pendidikan itu adalah ya pelaku pendidikan, yaitu guru di sini ya, SDM-SDM-nya ya, kemudian juga kurikulum yang dipakai, ya, kemudian suasana pendidikan, bagaimana sistem pendidikan yang dijalankan, efektif atau tidak, benar atau tidak, kadang-kadang nggak sama antara yang di brosur, ya, dengan di lapangan, ya, berbeda. Nah, tentunya perlu survei di sini ya, ya kita perlu pelajari ya lebih dalam tentang lembaga pendidikan itu. Artinya adalah ini tidak bisa diserahkan kepada anak semata begitu ya, selera mereka. Mungkin mereka dengar-dengar dari teman-temannya, ya, mungkin mereka lihat di internet, ya, mungkin mereka juga tahu itu dari mungkin ada sekarang kita kata pameran-pameran pendidikan kan begitu ya. Nah, mungkin mereka dapat informasi dari situ dan mereka belum survei mungkin ya. Mereka belum tahu. Nah, maka di sini ya perlu bukan kerjasama ya, bukan keikutsertaan, peran orang tua, bahwa decision maker-nya adalah orang tua di sini. Ya, karena salah mengambil keputusan dan langkah itu bisa berakibat fatal bagi anak dan bagi orang tua juga. Maka di sini ya harus berdiskusi ya, berdialog ya, dan kalau perlu ya kita katakan bermusyawarah dengan anak tersebut ya tentang pilihannya dan pilihan kita ya, karena informasi kan sangat banyak nantinya ya, kita ya dapati juga banyak orang tua yang bingung bertanya juga kepada ustadz misalnya, ustadz sekolah mana yang bagus, itu kan pertanyaan yang sulit untuk dijawab kan begitu ya. Nah jadi bukan semata ya informasi yang kita dengar kan begitu ya, nah kita harus tahu juga apa yang terjadi di lapangan ya, sistem yang dipakai ya, kurikulum yang digunakan dan lain-lain sebagainya. Dan apakah itu semua berjalan atau cuma di atas kertas semata? Ya, nah demikian. Jadi ya orang tua sebenarnya harus mempersiapkan ini jauh-jauh hari, ya. Jauh-jauh hari memang sudah diproyeksikan anak ini kemana begitu, dan akan disekolahkan di mana, bagaimana bentuk pendidikan yang ideal baginya. Kadang-kadang juga perlu revisi. Misalnya begini, anak sudah yakin dia akan mondok, dan kita juga sudah mendapatkan ya pondok yang memang bagus luar dalam lah kita katakan ya, ya kurikulumnya bagus, tapi ternyata di tengah jalan anak nggak cocok itu dengan model pendidikan seperti itu ya. Ya sebagian anak ada yang ya, introvert kan begitu ya, tertutup dan dia tidak mudah bergaul dengan orang
Ya, sehingga ini menjadi masalah baginya ketika dia sekolah di model pondokan. Ya, ya, nah demikian. Ya, sementara ya kita tahu juga bahwa pondok ini kan suatu sistem pendidikan yang rumit kan begitu ya. Anak harus hidup di situ begitu. Pengawasannya bagaimana ya? Nah, ya kalau istilah pondok musrif-musrifnya bagaimana? Ya, apakah musrif dadakan ya atau memang ya kita katakan yang berkompeten ya di sana dia musrif dadakan begitu ya dikaryakan istilahnya. Jadi dia nggak bisa apa-apa sebenarnya. Ada yang memang orang-orang yang berkompeten. Nah, ya sebagai pendidik juga begitu ya di luar mata pelajaran ya jam pelajaran di sekolah ya. Nah demikian. Nah mungkin dia nggak cocok dengan itu ya, mungkin pengawasannya yang lemah, mungkin juga karena lingkungannya yang nggak settle ya, nggak cocok dengan dia, maka perlu direvisi ya, keluar masuk lagi ke sekolah yang mungkin full day ya, sehingga ya mungkin dia perlu interaksi lebih dalam dengan orang tuanya ya, maka ya mungkin full day mungkin lebih cocok untuknya. Sekarang kan banyak pilihan-pilihan bentuk-bentuk sekolah kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Artinya di sini ya tentunya untuk pendidikan anak ya, pertama kita jangan pelit ya. Artinya apa? Ya kadang-kadang biaya yang dikeluarkan harus besar ya. Nah demikian. Jadi kalau kita mikir-mikir biaya kadang-kadang ya sebenarnya sanggup tapi sayang itu. Ya, sehingga ya anak yang jadi korban. Lain halnya kalau nggak mampu ya. Nah apa boleh buatlah ya, buatlah apa yang boleh. Kalau memang nggak mampu kan begitu. Nah tapi kalau kita punya kemampuan jangan sayang-sayang ya. Nah demikian. Artinya ya kalau langkah itu harus diambil ya ambil. Ya misalnya anak nggak cocok, ya jangan katakan saya sudah keluar duit banyak, kamu harus di sini ya. Nanti dia yang kerepotan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Artinya apa? Kadang-kadang perlu revisi ya di dalam kebijakan yang kita ambil untuk anak. Kita harus revisi. Wah ternyata memang nggak cocok kan begitu ya. Bisa berakibat buruk bagi anak kalau dilanjutkan di situ. Nah maka ya mau tidak mau kita harus ambil langkah juga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Atau sebaliknya, ya nggak cocok kayaknya kalau dia sekolah full day. Ya, sementara sebelumnya kita sudah musyawarah, ya dapat yang ideal juga sekolahnya yang full day. Ternyata lebih cocok dia mondok. Ya, akhirnya harus dipondokkan. Ya, ya demikian ya. Kita harus juga berkorban. Jangan sayang-sayang kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ini masalah mungkin akan menjadi lebih ringan kalau biaya pendidikan itu murah kan begitu ya. Jadi mungkin kita bisa lebih leluasa untuk memilih ya bentuk gaya pendidikan yang cocok untuk anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Artinya bukan 50-50, bukan ya ini 100-100 semua kan gitu ya. Ya keterlibatan anak juga 100%, keterlibatan orang tua harusnya lebih dari 100% ya kalau bisa lebih gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dan mudah-mudahan menjadi nasihat yang bermanfaat. Ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya, Ustaz mungkin. Bagaimana menghadapi atau menasihati anak ketika sudah terlanjur masuk ke pondok pesantren dan sekarang sudah hampir 3 tahun, dia sudah mulai jenuh, bahkan berkata ini kan bukan kemauan saya untuk mondok di sini. Padahal ketika awal mau masuk pondok, kita sudah survei dengan anaknya ke beberapa pondok, dan pondok sekaranglah yang dia katakan cocok. Apakah harus mengikuti kemauan anak untuk pindah dari pondok tersebut, padahal anaknya cukup berprestasi dalam bidang akademik selama ini? Ya, nah ini mungkin perlu dicermati masalah yang terjadi di dalam pondok itu sendiri ya. Nah demikian. Mungkin ada masalah yang dialaminya, yang dia tidak mau terbuka, dia tertutup di situ. Nah mungkin kita perlu berdiskusi juga dengan pihak pondoknya kan begitu ya. Kira-kira apa ya? Hal itu kan terjadi tiba-tiba. Pasti nggak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya kan begitu ya. Nah di sini ya percuma kalau kita kibas-kibaskan asap sementara apinya nggak dipadamkan. Capek kita nanti ya.
nanti pindah ke yang lainnya juga nanti akan sama Iya, begitu ya. betul. Nah, jadi kita harus cermati juga masalah cocok nggak cocok ini bukan dari lisan dia. Ya, nah seperti yang kita sebutkan tadi revisi mungkin perlu, tapi itu dengan pengkajian yang mendalam. Artinya memang nggak cocok dia. Ya, kadang-kadang nggak cocok itu dia nggak ngeluh, tapi ya ada indikasinya seperti prestasinya menurun, perilakunya berubah, kan begitu ya. Nah, mungkin ini nggak cocok memang, kan begitu. Nah, di sana ada yang dia muncul kata-kata seperti itu darinya, ya. Kadang-kadang itu karena masalah yang dihadapi yang dia tidak punya solusi untuk mengatasinya di pondok itu, kan begitu ya. Nah, ini yang mungkin dia harus dicari ya sebab musababnya ya. Nah, demikian pangkal masalahnya. Kira-kira kenapa dia tiba-tiba nggak betah padahal awalnya dia ingin ya masuk pondok misalnya. Nah, apakah masalah pelajaran kan begitu ya? Mungkin ya dia tidak bisa mengikuti pelajaran atau mungkin karena masalah bulian ya itu ya mungkin juga perlu dicermati oleh pihak sekolah untuk kalau bisa meminimalisir atau bahkan mungkin menihilkan ya kasus-kasus bulian di sekolah, terutama di pondok, kan begitu ya. Nah demikian. Perlulah patroli itu guru-guru ya, musyrif-musyrif jangan makan gaji buta saja, kan begitu ya. Dia harus aktif itu, mendeteksi ya apakah ada kasus-kasus bulian itu di pondok, karena ini sangat sensitif. Itu anak itu hidup di situ soalnya. Ya, itu bisa berakibat buruk kepada kesehatan mentalnya, jiwanya begitu ya. Jadi ini bukan masalah kecil, bukan masalah sepele ya. Nah, demikian. Maka ini harus aktif. Nah, pihak sekolah juga harus mencermati itu. Makanya kita katakan ya, pondok itu ya, sistem pendidikan model pondok adalah sistem pendidikan yang sangat rumit, 24 jam anak itu di situ. Ya, dia harus mencermati apa gejala-gejala fenomena yang muncul di tengah-tengah anak didiknya, dan itu bukan perkara yang mudah. Kasus-kasus asusila mungkin bisa saja terjadi dan ditutup-tutupi oleh anak-anak. Ya, nah disinilah harus aktif pihak sekolah untuk mencermati ada indikasi-indikasi yang mencurigakan atau yang agak aneh begitu ya. Nah, jadi ini terutama ya mungkin ini adalah tugas para musyrif mungkin ya, ya untuk mencermati itu. Nah, ini mungkin perlu dicari sebabnya. Ya mungkin masalahnya di situ, ya membuat dia jadi tidak nyaman. Kadang-kadang di pondok itu ada biang kerok istilahnya, satu dua murid yang buat kekacauan kan begitu, yang akibatkan dampaknya itu kepada murid-murid yang lainnya, santri-santri yang lainnya. Nah, ini harus diberesi. Ya, nah demikian. Ya kadang-kadang anak-anak yang punya pengaruh karena bapaknya, karena orang tuanya yang punya kedudukan ya punya status yang mungkin dalam tanda kutip lebih kan begitu ya. Ya, mungkin maaf anak ustadz misalnya ya atau anak kepala sekolah misalnya, itu bisa terjadi dan ini benar-benar terjadi sebenarnya. Yang akhirnya dia berbuat semena-mena membuat anak-anak lain menjadi korban bulian, nggak nyaman kan begitu ya, terganggu belajarnya. Nah, ini pihak sekolah harus ya kita katakan cermat ya, mengamati hal-hal semacam ini ya, sehingga kondisi belajar itu ya, kondisi ya menuntut ilmu itu menjadi kita katakan nyaman ya bagi anak-anak didik. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya kadang-kadang ya begitulah ya, karena kasus-kasus bulian ini semakin hari semakin parah sehingga anak itu berontak. Ya, mungkin dia malu menceritakan kepada orang tuanya ya. Dia cuma ngomong seperti itu. Ya, dia nggak nyaman lagi, dia merasa berat, dia merasa terganggu dan lain sebagainya. Sementara dari sisi lain mungkin bagus kurikulumnya kan begitu ya, dan lain-lain sebagainya bagus semua. Ya, cuma dari sisi lain ya ini yang jadi masalah mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian anak yang menjadi korban ya pelecehan seksual mungkin, ya tindakan asusila dan lain sebagainya, dia diam begitu ya. Nah, jadi ya di sini ya sekolah harus mengaktifkan yang namanya guru bimbingan dan penyuluhan, atau istilahnya dikenal dengan sebutan guru BP ya. Nah, demikian. Nah, ini yang harus ya bisa. Tapi ya kita sadari juga, kita maklumi bahwa ya namanya lembaga pendidikan, pondokkah itu, sekolahkah itu, ya masih banyak kekurangan di sana sini yang harus diperbaiki ya. Keterbatasan SDM juga ya. Ya mungkin juga berkaitan dengan honor yang diterima kan begitu ya, atau ini adalah petugas-petugas
dadakan ya, musyrif-musyrif dadakan yang atau ada part time juga. Sebagian musyrif itu part time ya, sebagian waktu untuk dia masih belajar, sebagian waktu dia ya cari kesibukan lain ya sebagai musyrif. Jadi nggak optimal ya. Nah demikian, itu hal-hal yang perlu diperbaiki mungkin ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak hal yang perlu kita perhatikan di situ ya, keluhan anak itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan ketika kita menemukan akar pangkal masalahnya, ya kita bisa memperbaikinya ya. Nah, kalau mungkin masalah kebosanan ya, mungkin dia perlu refreshing ya. Dengan refreshing balik lagi ke pondok, seger lagi ya, selesai masalahnya. Nah, sebagian anak mungkin ya seperti itu, waktu di rumah dia sering diajak jalan-jalan. Nah, ini di pondok terus nggak ada outingnya kan gitu ya. Sebagian pondok mungkin kurang memperhatikan itu, nggak ada outingnya, nggak ada ini itu, akhirnya bosan kan begitu ya. Ditambah lagi mungkin space lembaga apa namanya, ruang pendidikannya sempit ataupun ya tidak representatif, ya akhirnya menumbuhkan kebosanan juga ya pada diri anak-anak didik atau para santri. Ya mungkin kurang outing kan gitu ya, kurang variasi di dalam memberikan suasana ya, bukan hanya belajar dan belajar saja ya. Ya kita tahu bahwasanya di sekolah anak itu bukan hanya transfer maklumat, tapi juga ada pendidikan adab ya, ada membangun attitude ya, etika dan lain sebagainya ya. Membangun interaksi anak dengan ya dunia sekitar, itu pelajaran yang sebenarnya harus ya dia terima juga di sekolah ya. Nah demikian, bukan hanya ya belajar dan belajar dikasih maklumat terus ya pecah juga itu kepala. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab ya. Nah demikian ya. Baik. Iya, baik. Terima kasih banyak atas nasihatnya. Mudah-mudahan nih nasihat bermanfaat untuk kita semua. Dan sering terjadi pembulian di pondok, dan ini mungkin bisa jadi perhatian ya untuk semua pondok dan akibatnya sangat fatal ya. Iya. Nah, baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan yang berhubungan kembali Ustadz. Dan pertanyaan sebelumnya, Ustadz, bolehkah kita sebagai orang tua mengajarkan anak kita untuk melawan ketika anak kita mendapatkan bulian dari teman-temannya? Iya, ini istilahnya selesaikanlah masalah tanpa membuat masalah kan begitu ya. Nah, selesaikanlah masalah anak tanpa membuat masalah baru baginya. Ya, nah ini kadang-kadang orang tua kehabisan akal ya. Nah, gimana lagi ini ya? Sebenarnya dia harus berkoordinasi dengan pihak sekolah ya, supaya ini mungkin laporan, mungkin juga banyak laporan yang lain yang senada, yang sama kan serupa, bahwa sering terjadi kasus pembulian di situ. Ada biang keroknya kadang-kadang kan begitu. Tapi itu nggak diselesaikan. Sehingga orang tua mencari solusi sendiri di rumah, dan solusinya kadang-kadang salah kan gitu ya. Gimana? Dia provokasi anak itu untuk apa? Untuk melawan. Dan akibatnya bisa fatal. Ya. Nah, ya orang temennya mungkin membuli main-main, tapi dia serius. Artinya apa? Dia bisa membalas dengan balasan yang serius. Artinya nggak main-main, kan gitu ya, bukan bulian lagi. Nah ini bisa berakibat fatal. Ya, nah kita tidak menginginkan suatu terjadi yang buruk itu terjadi atas anak kita, kan begitu ya. Yaitu apa? Dia pelaku. Dia membalas dengan apa? Dengan sesuatu yang bisa diangkat kepada delik hukum gitu. Iya, dia pukul misalnya, atau bisa berakibat fatal, yaitu kehilangan nyawa. Kan bahaya itu. Karena provokasi orang tua, lawan. Apakah solusinya seperti itu? Tentunya tidak, kan begitu ya. Nah, ya atau minimal ya, kalaulah dia berhasil menang dan bisa melawan dan berhasil menang, nanti terbalik. Dia akan menjadi seorang pembuli. Ya, dia membuli anak-anak lainnya karena sekarang dia berkuasa, dia yang kuat. Ya, dia yang di atas angin istilahnya. Nah, ini tentunya akan jadi lebih buruk lagi kan gitu ya. Nah, kemarin anak melapor kepada orang tua bahwa dia dibully. Besok-besoknya guru yang melapor kepada orang tua bahwa anaknya membuli kan, itu pening. Itu juga masalah baru jadinya kan begitu ya. Nah, itu bukan penyelesaian seperti itu. Wah, supaya dia berani ya.
Berani bukan seperti itu, ya. Nah, bukan dengan cara seperti itu. Nah, itu bisa berakibat fatal. Ya, kadang-kadang orang tua justru mengajari yang buruk kepada anak-anaknya. Ya, nah demikian. Ya, seolah-olah ada dua pilihan, kamu dibully atau kamu jadi pembuli, gitu ya. Ya, dua-duanya kan sebenarnya harus diselesaikan masalah itu ya, baik yang dibully maupun si pembuli. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka bukan seperti itu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, kalaulah anak kita selamat karena dia berhasil melawan, bagaimana anak yang lain? Ya. Nah, maka terjadilah blok-blokan di antara para siswa, para santri kan begitu dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tentunya ya, dan tradisi itu tidak akan berakhir soalnya ya. Dan terus akan diwarisi generasi ke generasi berikutnya kan begitu ya. Nah, itu kan suatu hal yang buruk. Nah, kita dengar juga sebagian lembaga pendidikan tradisi itu sudah menjadi tradisi yang diwarisi dari kakak kelas kepada dari adik kelas dari kakak kelasnya, ya. Nah, demikian dan terus seperti itu, ya. Nah, dan ini kan ya kecenderungan anak ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dia kalau kita tidak selesaikan masalahnya akan muncul dendam. Dia akan memperlakukan orang seperti dia diperlakukan orang, ya. Nah, ini akan menjadi tidak baik, tidak sehat di kita katakan lingkungan pendidikan seperti itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Yang seharusnya bisa menanamkan akhlak yang mulia, ya saling ta'awun 'alal birri wa taqwa kan begitu ya. Nah, ya tawasi 'alal bis sabri bil haqqi was sabri wal marhamati, dan itu semua tidak terwujud karena budaya bully ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan ya jawabannya adalah koordinasilah dengan pihak sekolah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah seperti itu, dan harus serius. Sekolah ya harus serius menanggapi laporan-laporan seperti ini. Jangan anggap biasa itu. Udah. Kalau seperti itu jawabannya, lebih baik tariklah anak Anda. Ya. Kalau seperti itu jawabannya, lebih baik tariklah anak Anda dari situ. Kalau jawabannya itu biasa saja, biasa itu anak-anak, udah, dia nggak ngerti pendidikan berarti. Ya, tariklah segera anak Anda dari situ. Kalau jawabannya seperti itu ya. Nah, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.